semuanya, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah kewarganegaraan akan membuat video edukasi tentang pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Medan. Dan tahukah kalian bahwa pelanggaran lalu lintas yang di Kota Medan sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hal ini terlihat lumrah bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, video ini kami buat untuk memberikan kesadaran dan memberitahukan risiko apa yang terjadi jika pelanggaran ini terjadi terus-menerus. Mari kita simak videonya. Kota Medan menjadi salah satu kota dengan jumlah kecelakaan terbanyak. Diliput dari data Polda Sumut 2023, terdapat lebih dari 6.700 kasus kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas. Data ini meningkat 4,2% dari data pada tahun sebelumnya. Salah satu contoh pelanggaran yang paling sering terjadi yaitu pelanggaran melawan arah. Contoh pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Medan. Yang pertama, para pengendara sering menerobos lampu merah. Yang kedua, para pengendara motor yang tidak menggunakan helm ketika berkendara. Yang ketiga, para pengendara sering parkir di tempat yang terlarang atau parkir di tempat yang menghalangi lalu lintas. Yang keempat, para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi ataupun tidak membawa surat izin mengemudi saat berkendara. Pelanggaran lalu lintas yang kita lakukan, baik sekecil apapun atau sesepele apapun, seperti tidak menggunakan helm, kaca spionnya tidak digunakan pada tempatnya, bahkan parkir di trotoar jalan juga menimbulkan dampak bagi lingkungan kita dan bagi lalu lintas di jalan raya kita. Dampak dan resiko yang sering terjadi dari pelanggar lalu lintas ini, yang paling sering terjadi yang pertama yaitu kecelakaan. Kecelakaan yang fatal ini juga tidak hanya merugikan kita sebagai pengemudi, tapi penumpang dan masyarakat juga akan berdampak dari kecelakaan yang terjadi. Bahkan kecelakaan tidak hanya merugikan fisik dan mental seorang pengemudi, tetapi juga kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar juga. Bahkan kerugian material pasti akan terjadi bagi pengemudi yang merugikan masyarakat setempat. Dan yang kedua yang mungkin akan terjadi yaitu ketidaknyamanan dan kemacetan di jalan. Karena jika jalan lalu lintas yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, seperti kita yang melanggar, kita belok ke di tempat dimana bukan seharusnya kita berjalan, pasti tidak akan menimbulkan keamanan bagi masyarakat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan kita pada saat berkendara, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masyarakat dan untuk seluruh Indonesia. Ini ada beberapa tips yang perlu kita lakukan agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang kedua, jangan berkendara saat keadaan mabuk atau ngantuk. Yang ketiga, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, jangan pernah menerobos lampu merah. Yang kelima, jangan pernah melawan arah. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus saling menghargai antara sesama pengemudi. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2009 yang disahkan oleh DPR pada 22 Juni tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyatakan bahwa setiap pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp500.000. Selanjutnya, setiap pengendara yang tidak memiliki SIM dan berkendara di jalanan akan dikenakan pidana paling lama 4 bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp1 juta. Yang ketiga, setiap pengendara yang memiliki SIM tetapi saat razia tidak membawa SIM, maka akan dikenakan pidana paling lama kurungan 1 bulan atau denda sebanyak Rp250.000. Saya dari mahasiswa kampus Medan izin untuk Bapak tentang atas pelaku pelanggaran lalu lintas yang telah kami sampaikan ke langsung tersebut. Nah, makanya sebelum itu menggunakan materi yang dikoordinat sendiri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau boleh tahu,
menerbitkan rekomendasi. Baik Pak, apa yang Bapak anggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya, Pak? Salah satu faktor utama penyebab pelanggaran dari seorang itu melanggar aturan itu kurangnya kesadaran diri dalam mengemudi bergerak di jalan raya. Yang kedua, kurangnya edukasi dari orang tua atau orang yang lebih dewasa yang sebelumnya telah mengalami dari sepeda motor dalam lalu lintas. Dan ada juga beberapa faktor. Satu, mungkin mereka sudah paham, Pak. Itu lampu merah, lampu lalu lintas memiliki arti berbagai macam. Contoh merah untuk berhenti, hijau untuk jalan, kuning untuk mereka paham. Tapi karena ada beberapa faktor lagi, mereka seperti buru-buru waktu yang mengakibatkan tadi mengakibatkan mereka harus melanggar beberapa aturan lintas. Contoh yang seperti tadi karena ada beberapa pengemudi itu di jalan raya itu ada beberapa pengemudi yang macam-macam tujuan dan kepentingan tertentu di dalam pengemudi lalu lintas. Contoh ada yang hendak kerja takut terlambat, ada yang mau antar ke sekolah takut terlambat, atau ada yang mau mengejar ke rumah sakit takut terlambat. Itu mungkin beberapa pengertian atau faktor yang menyebabkan orang itu melanggar. Pak, pertanyaan pertama, apa yang Bapak anggap? Apa peran komunikasi dan koordinasi antara polisi dan masyarakat dalam mengurangi pelanggaran lintas? Komunikasi sejauh ini sudah banyak beberapa komunikasi yang sudah kita lakukan untuk masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Dan saat ini mana kita ketahui kita sudah memberi beberapa contoh di jalan raya itu kita pakai spanduk ataupun secara highlight lampu LED sudah kita lakukan. Komunikasi aturan lalu lintas sampai cara memberi edukasi seperti kita himbau menggunakan mobil yang sering beredar di jalan raya. Pengumuman dari berganti pas juga lakukan. Tadi samping itu pun kita tetap memberikan edukasi melalui media yang mana saat ini kan media online itu adalah tombak ujung tombak sebagai komunikasi kita kepada masyarakat, tidak hanya melalui face to face ataupun secara global, tapi melalui media-media. Bagaimana Bapak mengatakan Ujung tombak sebagai komunikasi kita kepada masyarakat, tidak hanya melalui face to face ataupun secara global, tapi melalui media-media. Bagaimana Bapak mengatasi situasi di mana seseorang melanggar peraturan lalu lintas yang disengaja, Pak? Cara mengatasinya ada dua yang harus kita terapkan. Satu, langsung mengarah pada orangnya dengan cara mengingatkan ataupun kita melakukan tindakan penilangan. Yang kedua, caranya juga ada sebagian kita buat memberikan tanda-tanda rambu ataupun memberi tanda-tanda larangan pada tiap tempat atau persimpangan agar si pengemudi tersebut mematuhi dan tidak melanggar aturan saat berpengendara. Apa peran polisi dalam mengoptimalkan pengguna infrastruktur lalu lintas seperti penempatan lampu lalu lintas dan penanda jalan, Pak? Peran polisi itu ya sama kita ketahui, peran polisi adalah tetap menertibkan, menjaga apapun itu infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah yang bentuknya sebagai edukasi maupun pengingat bagi pengguna jalan raya, itu sama-sama kita jaga dan sama-sama kita rawat dan mengingatkan
fungsi dari benda tersebut, bahwa tujuan pemerintah membuat suatu tanda ataupun rambu yang ada di dalam benda tersebut tidak lain tidak bukan semata-mata itu untuk mengingatkan kembali demi keselamatan kita sebagai pengguna jalan. Ya, kan kita tertutup kemungkinan juga pada saat kita mengemudi atau berkendara segala macam itu, kita tidak luput daripada lupa ataupun tidak ingat bahwasanya satu berkendara ada beberapa hal yang harus kita patuhi pada perjalanan. Kira-kira itulah kita. Baik Pak, pertanyaan terakhir, apa yang Bapak anggap sebagai faktor paling penting dalam mencegah kecelakaan lalu lintas? Faktor yang paling penting yang pertama dan paling mendasar itu adalah dari kita diri kita sendiri, untuk meminimalisir sebagai tindakan yang akan kita lakukan dalam berkendara tidak menjadi pelanggaran pada saat kita berkendara. Itu paling dasar itu diri kita sendiri. Yang kedua, faktornya itu adalah kita sadar juga akan kepentingan lalu lintas tersebut yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Karena jikalau kita tidak mementingkan keselamatan diri kita, berarti sama aja kita mengabaikan keselamatan orang lain yang berdampak pada pelanggaran yang kita lakukan. Contoh, jika kamu berkendara hanya memikirkan keinginan kamu bersama berkendara, kamu berarti menyampingkan keselamatan dirimu dan orang lain. Kenapa? Jika kamu memang berkendara membahayakan dirimu, itu dampaknya membahayakan orang lain juga, karena kamu berlalu lintas di jalan raya yang mana jalan raya tersebut kan banyak yang juga menggunakan jalan tersebut. Jadi, marilah coba sadar diri, kita ini semua sadar diri sebelum kita berkendara harus menjaga keselamatan dan harus tertib lalu lintas. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu Bapak atas tugas pelajaran kalau kami kunjungan di Pengajian Pak. Terima kasih. Di akhir video ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan masyarakat semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman semua agar lebih banyak yang menonton dan dapat mengikuti edukasi dari kami. Sekian video dari kami, terima kasih.